dengan nomor urut 2, silakan. Tapi kalau ada yang bilang mau pilih nomor urut 1 Sius, silakan. Jangan kita saling intervensi. Jangan kita saling marah, saling benci, tidak boleh. Setuju? Kemudian yang ketiga, Manokwari untuk semua. Artinya siapapun yang jadi pemerintah di Kabupaten Manokwari, kalau saya dengan Edi Budaya masuk Manokwari, kami harus menjamin tersedianya sumber daya pembangunan yang cukup. Kemudian alokasi dan juga distribusi sumber daya pembangunan serta hasil-hasil pembangunan harus merata dan adil untuk semua. Setuju? Jangan diskriminatif. Jangan ada korupsi, kolusi dan juga nepotisme di sana. Kalau nepotisme itu ini dari saya punya kampung, jadi saya mesti utamakan duluan, yang lain nanti. Itu salah. Betulkah tidak? Atau diskriminatif. Ini lain agama dengan saya, jadi saya biar saya yang satu agama dengan saya saja. Itu benarkah tidak? Tidak. Jadi tidak boleh. Jadi pemimpin harus melihat semua. Yang bisa melihat semua nomor urut 2. Setuju? Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita jadikan Manokwari rumah kita bersama. Setujukah tidak? Manokwari rumah kita bersama bukan? Kalau Manokwari rumah kita bersama, mari kita sama-sama jaga. Jangan memprovokasi orang untuk kemudian membakar-bakar di Manokwari. Setujukah tidak? Tidak. Jangan membakar-bakar. Kita punya gedung kantor yang sudah bagus. Kita punya fasilitas yang ada di Manokwari. Jangan bakar. Tidak boleh bakar. Kalau bakar berarti sama dengan bakar diri sendiri. Setujukah tidak? Coba Bapak kepala kampung yang punya rumah ini, ada yang coba bakar di sini, dia marah kah tidak? Marah. Jadi kita harus menjadikan Manokwari rumah kita bersama. Karena itu kita jaga supaya kalau hujan jangan kita kehujanan. Kalau panas begini, kita ada tempat untuk berlindung dari panas. Jangan kita bilang kita punya rumah tapi tiap hari kita bikin sampai kota ini kita bikin hancur. Kita bikin orang tidak aman. Kita bikin orang tidak nyaman di sini. Jangan. Atas nama pasangan Hermus Indau dan Edi Budaya memastikan kalau ke depan kami terpilih, Manokwari sebagai rumah kita bersama, aman dan nyaman untuk semua orang bertempat tinggal. Yang berikut, kalau Manokwari kita jadikan sebagai rumah kita bersama, maka kita harus bertindak sebagai pemilik yang benar. Kita harus mencintai Manokwari. Benar? Benar. Jangan kita bermental seperti anak kos. Tahu anak kos? Bermental seperti orang yang suka rental-rental mobil. Tahu yang suka rental mobil? Ya. Yang rental ya dia asal pakai saja rusak, tidak kan dia tidak mau pusing. Yang anak kos juga begitu, dia sudah tinggal di situ, bapak kos kasih rumah baik-baik tinggal, dia juga tidak mau pusing, mau rusak kamar mandi rusak kah, tidak ini kah, dia tidak mau pusing. Kita harus bertindak seperti pemilik. Manokwari ini rumah kita sendiri. Mari kita jaga, kita rawat. Kalau kotor, mari kita bersihkan sama-sama. Kalau dia bocor, mari kita tambal kebocoran itu supaya jangan kita kehujanan dan kepanasan. Setuju? Itu arti Manokwari untuk semua. Lalu kalau kita semua untuk Manokwari itu apa artinya? Kita semua untuk Manokwari yang pertama.
kita harus bersama-sama berpartisipasi dan bergotong royong untuk membangun Manokwari. Kita punya potensi sumber daya alam ada, kita punya semua ada. Pantura ini punya sumber daya alam banyak, pantai ada. Kemudian kalau kita bisa kembangkan coklat di sini, kemudian kelapa dalam di sini. Kalau kita berikan lahan untuk kemudian kita kembangkan itu semua sama seperti kita sedang membangun Manokwari. Membangun Manokwari bukan berarti pergi bangun gedung-gedung yang bertingkat di Manokwari sana. Bukan. Tapi membangun Manokwari berarti kalau kita punya lahan yang luas, mari kita pakai untuk tanam sesuatu yang baik. Tapi kita bisa jual di pasar dan uangnya bisa kita dapat. Tetapi kalau kita jual, kita juga bayar pajak ke negara atau ke daerah, berarti kita sudah membangun Manokwari. Semua untuk Manokwari juga berarti pemerintah harus memberikan kewenangan kepada masyarakat, tetapi juga kepada aparat kampung di bawah dan lain sebagainya, sehingga kalau ada dana kampung dan lain sebagainya, itu bagian dari pemerintah untuk membuat supaya masyarakat berpartisipasi dalam membangun. Baik, Bapak-Bapak sekalian, pasangan kami Hermus Indau dan Edi Budoyo dalam membangun Manokwari, kami punya visi sebagai berikut. Terwujudnya Kabupaten Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua. Yang kedua, sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Sebagai pusat peradaban dan juga ibu kota provinsi, apa yang harus kita buat? Yang pertama, harus beradab. Beradab lawan katanya apa? Biadab. Apa? Ya, biadab. Kita mau beradab atau kita mau biadab? Ya, kita harus beradab. Orang-orang beradab itu menghargai sesama manusia. Orang lain ada kita hargai, oh dia juga manusia sama seperti saya, jadi saya harus menghormati dia. Saya harus menghargai. Tidak boleh konsumsi miras terus sampai datang langsung pukul macua di dalam, macua ada tidur baik, tapi karena miras terus sampai lapar pica datang langsung pukul istri di dalam dengan paksa supaya masak, tidak boleh. Itu orang-orang beradab kah bukan itu? Iya. Itu orang beradab. Orang biadab. Biadab. Terus kalau orang-orang beradab ada masalah di kota juga tidak pergi bakar kota. Orang beradab itu kalau ada masalah tidak angkat panah, kemudian senjata kah langsung berdiri tembak orang. Tidak. Kita pastikan kita beradab ya. Jadi kita mengasihi semua manusia dengan hati kita. Yang berikut harus religius. Religius itu berbicara Tuhan dengan kita. Manokwari harus menjadi pusat peribadatan, pusat penyembahan bagi Tuhan. Tidak hanya untuk satu agama. Kita Kristen, ada Islam, ada Hindu, Buddha, tapi kita memberikan kesempatan untuk semua orang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada paksaan dari agama yang satu kepada agama yang lain. Kemudian tidak boleh saling melarang, bilang, tidak boleh bangun ini, bangun itu, tidak boleh. Karena nanti Tuhan marah kita. Jadi kita saling mengakui. Agama yang satu mengakui agama yang lain. Karena apa? Kita Indonesia ini besar dari Sabang sampai Merauke. Lalu kita ini punya ada 5 agama besar yang ada di Indonesia hari ini dan diakui oleh negara, diakui oleh pemerintah. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Islam mereka beribadah, kita yang Kristen harus menghormati.
Jangan dorang lagi ibadah baru kita pergi usir dorang. Itu namanya biada. Kalau mereka lagi buat kegiatan kita bikin kacau di tengah-tengah mereka, itu tidak boleh. Demikian juga kita Kristen ada bikin kita punya kegiatan, mereka juga harus wajib menghormati. Itulah hubungan atau manokwari yang religius. Manokwari yang religius juga berarti kita sama-sama manusia dengan manusia harus saling menghormati. Tidak boleh kita saling membunuh. Ya, kita orang Arfak ini kita punya adat kencang toh. Betulkah tidak? Betul. Saya berharap kita orang Arfak jangan saling membunuh karena itu sama dengan kita sedang melawan kehendak Tuhan. Manokwari ini jumlah orang Papua bertambahkah berkurang? Berkurang. Orang Arfak jumlah bertambahkah berkurang? Berkurang. Iya, sedikit karena kita jalan suanggi terus. Iya, benar. Kita jalan dengan kita punya ini toh baku bunuh sampai habis, baru tanah ini dikuasai oleh orang lain. Kemarin saya jalan bicara di SP sana, saya bilang kita orang Arfak ini besok ya orang Jawa akan kuasai ini semua karena tuh orang Arfak ini tiap hari hanya dendam, iri. Kita punya satu naik, kita kas turun, kemudian satu lagi jadi ini jadi itu kita kas turun, jadi ya sudah kita lampu yang tadi menyala untuk kita semua ini kita suka kas turunakan. Itu namanya kita tidak menghormati Tuhan. Jadi kita mau maju bagaimana? Tidak bisa. Karena itu saya berharap warga Ngubrai Diba dan juga semua keluarga besar yang ada di Pantura ini khususnya orang Arfak mau menghargai orang lain yang juga hidup sama-sama dengan kita di sini. Setuju? Setuju. Orang Arfak ini sudah ada yang kawin orang Biak, orang Serui, ada kepala kampung yang maju orang luar di sini kah tidak? Ada. Ada banyak. 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 Ya, kalau sudah kawin ya sudah sayang dorang. Jangan pergi bunuh-bunuh orang lagi. Jangan. Ya. Setuju? Ya. Nanti Pantura ini akan jadi kota kalau kita semua ada dan kita bangun sama-sama. Kalau kita orang Arfak sendiri tidak bisa. Jadi semua yang ada di sini harus saling menyayangi. Orang Arfak harus sayang orang Biak, Serui, ataupun orang Jawa, orang lain yang datang hidup dengan kita sini, kita bersyukur. Dulu daerah ini sepi, tapi ada orang lain yang datang tinggal dengan kita, jadi daerah ini jadi ramai. Betul? Dulu kita orang Arfak ini tidak bisa tahu baca, tidak tahu tulis, tapi mereka datang mengajar kita, membina kita. Hari ini kita jadi manusia. Orang Arfak hari ini jadi gubernur, jadi bupati, jadi pejabat segala macam karena ada orang lain yang datang membina kita, datang mengajar kita. Karena itu orang Arfak tidak boleh egois. Egois itu apa? Mementingkan diri sendiri. Segala sesuatu orang Arfak bilang, kami orang Arfak punya barang, jadi yang lain tidak usah. Itu salah. Iya, benar. Betul atau tidak? Itu salah. Jadi orang Arfak jangan egois. Mari, yang ada ini kalau sudah kasih tanah untuk kita saudara-saudara yang lain tinggal, kita hargai dan hormati mereka. Amin. Amin. Kita hargai dan hormati mereka. Tiap hari kita bangun rame begini, ada Mardo dengan ada kita orang Biak satu, Serui satu jalan baku teman sampai di pantai sana. Itu indah kah tidak itu? Indah. Mari kita jaga kebersamaan yang sudah ada ya. Jadi jangan kita kasih rusak karena itu anugerah dari Tuhan. Amin. Setiap orang yang datang di Manokwari dan datang tinggal di Pantura ini tidak secara kebetulan mereka datang, tapi Tuhan yang menyuruh mereka datang ke sini. Amin. Betul? Tuhan yang menyuruh mereka, Tuhan yang memerintahkan mereka. Jadi kalau Tuhan menyuruh mereka ke sini, kita hormati mereka. Haleluya. Kita hargai mereka.
kita mengasihi mereka. Mereka juga bagian dari kita punya hidup. Ini menjadi penting untuk kita perhatikan sama-sama. Ya, itu Manokwari yang religius. Nah, Manokwari yang religius juga berarti kita harus menjaga lingkungan kita ini. Alam ini kita jaga dia baik. Jangan kita tebang pohon sembarang-sembarang. Kalau tidak kita bikin kebun, jangan pergi tebang pohon sembarang-sembarang. Nanti besok ini kalau perubahan iklim ini, daerah ini panas semua, baru kita mau berlindung di mana? Betul? Betul. Kita jaga setiap mata air kita yang keluar dari hutan, kita jaga. Jangan kita kasih rusak mata air yang kita minum. Nah, kemudian lingkungan di mana kita tinggal, jangan kita buang sampah sembarangan. Tidak boleh kita buang sampah sembarangan. Kita harus jaga lingkungan di mana kita tinggal. Harus bebas dari sampah. Hutan-hutan kita yang ada harus kita jaga supaya hutan jaga kita, alam jaga kita. Yang berikut, Manokwari yang berdaya saing. Ini berbicara mengenai sumber daya manusia. Ke depan Manokwari harus bisa menyiapkan anak-anak putra-putri Papua yang baik di sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMU sampai ke perguruan tinggi. Harus semua berkesempatan untuk sekolah. Jangan ada anak-anak kita yang tidak sekolah. Kita berharap ke depan dalam kepemimpinan saya bersama-sama dengan Edi Budoyo, sekolah-sekolah yang ada di sini kita akan perhatikan. Pertama dari sisi fisik gedungnya, tetapi juga terkait dengan rumah guru. Juga terkait dengan kesejahteraan guru kita, supaya mereka tetap tinggal di sini, ajar anak-anak kita. Tetapi kita berharap juga supaya guru-guru yang datang tinggal di sini jangan datang mengajar sebentar kemudian pulang. Jangan. Kita berharap anak-anak kita juga bisa mengikuti sekolah dengan baik. Dari SD atau TK sampai dengan perguruan tinggi. Kita juga ke depan kita berharap ada biaya-biaya pendidikan bagi anak-anak kita yang tidak mampu. Supaya kemudian mereka juga punya akses ke sekolah, tetap bersekolah dan tidak putus sekolah. Kita juga berharap anak-anak kita yang mereka putus sekolah baik di SD, SMP dan SMU, kita ada program kembali ke sekolah. Jadi kita ajak mereka inventarisir supaya mereka kembali bersekolah seperti biasa. Jangan sampai anak-anak kita tidak ada yang bersekolah. Kemudian kita juga berharap kita membangun Manokwari yang mandiri. Nah, kalau Manokwari yang mandiri itu berbicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan semua sumber daya alam yang kita punya. Kita mengelola. Pantura ini punya potensi besar sekali. Ada pantai. Ke depan kita berharap infrastruktur jalan ini kita perbaiki bagus. Dari yang sudah diaspal sana, di sini harus ditingkatkan. Jadi nanti kalau ada pelebaran di sini Bapak Ibu dukung ya. Ya, supaya jalan ini dia bagus.